puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga sampai pada hari ini kita masih bisa menikmati, merasakan daripada nikmatnya puasa di bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan penuh keberkahan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Kita masih merenungkan daripada ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Kita sampai pada ayat yang ketiga, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Sebelumnya, di ayat sebelumnya sudah kita ketahui bahwa di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang kedua, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yaitu surat ini menjelaskan tentang penyebutan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang pemberian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Nabi Zakaria. Pemberian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria berupa seorang anak yang akan kita fahami, yang akan kita dengarkan nantinya di ayat selanjutnya. Itu adalah merupakan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rizki, harta, anak, kesehatan, ya, kesempatan, waktu luang, iman, Islam, itu semuanya adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat rahmat. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Menjelaskan tentang rahmatnya Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya Nabi Zakaria alaihi salam. Iznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu bagaimana awal mula pemberian rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Dimulai dengan permintaan, permohonan doa daripada Nabi Zakaria alaihissalam kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan Nabi Zakaria, iznada rabbahu nidaan khafiyya, ketika Nabi Zakaria nada menyeru atau berdoa kepada Rabbahu Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan seruan yang lembut. Menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seruan yang lembut. Artinya dengan seruan yang lembut maksudnya apa? Maksudnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria alaihissalam hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lainnya. Sehingga maksud daripada khafiyah di sini artinya ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, sembunyi-sembunyi, yaitu maksudnya di waktu malam. Ketika manusia sedang terlelap di dalam tidurnya, disitulah Nabi Zakaria bermunajat, menyeru, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau Nabi Zakaria mengetahui bahwa waktu paling cepat dikabulkannya doa adalah waktu di malam hari, waktu untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada khafiyah. Jadi berdoa di waktu malam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailah." Sesungguhnya
Di setiap malam terdapat satu waktu yang mana apabila seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, memohon, menyeru, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya, akan mengabulkan doanya. Dan waktu tersebut wadzalika, katanya Rasulullah, wadzalika kullu lailah, dan waktu tersebut, waktu dikabulkannya doa, waktu dijabahi doa adalah setiap malam. Ini merupakan keutamaan. Waktu malam lebih utama, lebih afdol. Berdoa, bermunajat kepada Allah di waktu malam lebih afdol daripada di waktu siang. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, afdhalus salati ba'da salatil mafruḍah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Adapun salat fardu, salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melebihi keutamaannya. Akan tapi yang paling utama, yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat di malam hari. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang apabila disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tersungkur sujud, tertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sombong mendengarkannya. Justru mereka mengamalkan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat selanjutnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang-orang yang menjauhi lempengnya dari tempat tidurnya. Artinya apa? Mereka senantiasa selalu menjauhkan lempengnya dari tempat tidurnya, artinya jarang tidur. Selalu menggunakan kebanyakan waktu malamnya untuk beribadah, untuk bermunajat, untuk berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menjauhkan lempengnya dari tempat tidurnya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takut. Takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap cintanya Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mengharap dikabulkan doa-doa permohonan-permohonannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan, dan mereka senantiasa selalu mengeluarkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Bangun di malam hari, menjauhkan lempengnya dari tempat tidur untuk apa? Untuk bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan didapatkan orang tersebut? Apa yang telah Allah siapkan untuk orang tersebut? Ayat selanjutnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka mereka akan mendapatkan apa-apa yang tidak pernah diketahui oleh setiap jiwa. Dari sesuatu yang menyejukkan, yang menyenangkan hati mereka. Kenapa? Sebagai balasan, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Apa itu? A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam hadis qudsinya Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadi, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku apa? Mala ainun ru'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia. Apa itu?
surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang menggunakan waktu di malam hari, menggunakan kebanyakan waktu di malam hari untuk bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya yang tidak pernah diketahui oleh setiap jiwa. Sesuatu yang menyejukkan, yang menyenangkan hati mereka. Di dalam ayat yang lain, Allah mensifati orang-orang yang bertakwa di dalam firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang yang beriman, kanu, siapa? Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang jarang tidur. Di malam hari jarang tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka senantiasa selalu beristighfar. Kapan? Di malam hari. Menggunakan kebanyakan malamnya, bukan berarti begadang ya. Karena setiap sesuatu ada haknya. Ya, malam itu waktunya tidur. Wa ja'alna laila sakana, dan telah kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat. Ya. Gunakan kebanyakan waktu ya, bukan setiap malamnya. Nah, berarti mendolimi diri sendiri nggak benar. Artinya menggunakan kebanyakan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa beribadah, bermunajat kepada Allah di waktu malam lebih afdol, lebih utama daripada beribadah di siang hari? Alasannya ada dua alasan. Yang pertama, kenapa? Melawan hawa nafsunya. Seorang yang beribadah, bermunajat kepada Allah di malam hari, dia sudah mampu, sudah bisa melawan hawa nafsunya, sudah melewati hawa nafsunya. Kenapa? Karena biasanya seorang manusia di waktu malam itu tidur. Ya, sehingga hawa nafsu yang ada di dalam dirinya selalu memerintahkan, ya, memaksa dirinya untuk tidur. Ketika seorang dia menjauhkan lempengnya dari tempat tidur, bangun dari tidurnya untuk beribadah kepada Allah, berarti orang tersebut sudah mampu untuk melawan hawa nafsunya. Itu adalah orang-orang yang hebat. Orang yang mampu melawan hawa nafsunya adalah orang-orang yang hebat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan bisa melawan hawa nafsunya, apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat baginya nanti di akhirat. Orang yang hebat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang pertama kenapa? Mampu melawan hawa nafsunya. Alasan yang kedua, kenapa waktu di malam hari lebih afdol daripada di siang hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena waktu di malam hari itu jauh dari riya. Jauh dari riya. Karena biasanya di malam hari itu orang-orang terlelap di dalam tidurnya, sehingga ketika seorang beribadah di malam hari, bermunajat, berdoa kepada Allah di malam hari, hanya doanya, ibadahnya, munajatnya hanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jauh dari riya. Berbeda halnya dengan seorang yang beribadah di siang hari, mungkin atau mungkin kebanyakan dari kita, mungkin ibadah-ibadah kita di siang hari, banyak dari kita yang tertolak ibadahnya. Kenapa? Karena didasari dengan riya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah dua alasan kenapa waktu malam lebih afdol daripada waktu siang. Izna darobahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria menyeru, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seruan khafiyya. Ada sebagian ulama yang mengartikan khafiyya dengan arti yang lain. Apa itu? Yaitu dengan seruan yang lembut, tidak mengeraskan suaranya. Artinya khafiyya tidak mengeraskan suaranya. Ini makna yang kedua. Kenapa? Karena biasanya seseorang yang berdoa dengan suara yang pelan itu akan menimbulkan, akan membangkitkan rasa khusyuk yang ada di dalam hatinya. Nah, khusyuk di dalam hati itu adalah satu sebab dipercepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Zakaria berdoa dalam keadaan suara yang pelan, ya, tidak mengeraskan suaranya. Juga
Tidak mengeraskan suaranya juga karena apa? Agar terhindar dari riak juga. Ya. Agar terhindar dari riak juga sama alasannya. Ini dua makna daripada khafiyah, daripada lafadz khafiyah. Nada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya dengan seruan yang lembut, khafiyah. Apa isi doanya Nabi Zakaria? Beliau berdoa, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba washta'ala ar-ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Beliau Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, isi doanya adalah qala siapa? Qala Nabi Zakaria. Berkata Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, isi doanya rabbi inni wahanal 'azmu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulang-tulangku ini telah menjadi lemas. Telah lemas, telah eh, tidak kuat lagi karena sudah tua. Artinya lemas artinya apa? Tulang-tulangnya sudah lemas karena sudah tua. Sehingga tidak mampu untuk berjalan ya, sulit untuk berjalan, sulit untuk berjalan. Kenapa? Sudah tua, lemas. Tulang-tulang yang ada di dalam tubuhnya sudah lemah, sudah lemah. Sehingga eh, sulit bagi beliau untuk berjalan ya, untuk beraktivitas karena lemah, telah lemah tulang-tulangnya. Dan juga wasta'ala ra'su syaiban ya. Dan kepalaku ini telah dipenuhi dengan uban. Telah berubah warna kepalaku dari hitam menjadi putih. Yaitu uban. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Syaqiyya, kecewa. Aku tidak pernah kecewa wahai Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa kepadamu. Qala rabbi inni wahnal 'admu minni. Sesungguhnya tulang-tulangku telah lemas, telah lemah. Bagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Zakaria ketika memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dalam umur yang sangat tua. Nanti akan disebutkan di ayat selanjutnya bahwa Nabi Zakaria meminta agar diberikan anak. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan sebelumnya di ayat yang kedua, dzikru rahmati rabbika. Menyebutkan, menjelaskan tentang rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Pemberian anak termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah doanya Nabi Zakaria. Maka dari itu Nabi Zakaria ya di awal doanya, ini termasuk adab berdoa ya. Di awal doanya Nabi Zakaria mengadu perihal dirinya, keadaan dirinya. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan kelemahan dirinya. Ya, ini termasuk doa adab berdoa ya, supaya dipercepat ya, dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku telah lemah. Ya, sudah tua ya. Sehingga sedikit kemungkinan bagi aku untuk memiliki anak. Nah, maksud seperti itu. Adapun orang yang masih muda, masih kuat, maka kemungkinan sangat besar, memiliki kemungkinan sangat besar untuk memiliki anak. Nah, tapi aku ini sudah lemah tulang-tulangku. Sehingga sangat kemungkinan sangat sedikit bagi aku, kebiasaan seorang manusia untuk memiliki anak. Wasta'ala ra'su syaiba. Nah, dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban, sudah tua. Ya. Ishta'ala artinya apa? Ishta'ala itu artinya sebenarnya menyala. Menyala. Kepalaku ini terdapat uban yang memancarkan cahaya. Jadi artikan seperti itu. Menyala. Kepalaku ini telah menyala. Dengan apa? Dengan uban. Karena uban ini adalah cahaya. Ya. Uban itu cahaya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, la tantifus syaiba, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban kalian. Ketika seorang manusia sudah beranjak umur dewasa, sudah tua, sehingga berubah warna rambutnya yang tadinya hitam menjadi putih, beruban. Nah, jangan, kata Rasulullah, jangan kalian mencabut uban kalian. Biarkan saja, jangan dicabut. Kenapa? Kata Rasulullah, ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Tidaklah setiap orang muslim
yang beruban, yang memiliki uban di rambutnya, rambut kepalanya, kecuali setiap helai rambut yang beruban itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Sehingga seorang yang memiliki uban, jangan dicabut. Kenapa? Karena nantinya uban tersebut akan menerangi dirinya. Di mana pada waktu tersebut di hari kiamat, waktu yang sangat gelap, ya, di dalam tempat yang sangat gelap, dalam tempat yang sangat penuh dengan kegelapan. Tempat yang mana di tempat tersebut orang-orang sangat membutuhkan cahaya. Oleh karena itu jangan dicabut ubannya. Kenapa? Supaya uban tersebut bisa menerangi diri kamu nanti di hari kiamat. Oleh karena itu fuqaha, ya, fuqaha mengatakan bahwa mencabut uban itu hukumnya makruh. Ya, ada sebagian yang lain mengatakan haram. Ya. Sebagian ulama yang lain mengatakan haram. Ya, madhab Syafi'i mengatakan makruh mencabut uban. Ya, oleh karena apa? Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad ini. Ya, jangan dicabut ubannya supaya apa? Nanti menjadi cahaya di hari kiamat. Nah, washta'ala, menyala. Ya. Dia artinya apa? Menyala. Ista'ala artinya secara lugas apa? Menyala. Ya. Jadi menyala. Kepalanya menyala dengan uban. Karena warna putih itu biasanya warna identik dengan cahaya. Ya, putih. Kalau hitam enggak, hitam gelap. Ya, kalau putih itu identik dengan cahaya. Makanya disebut dengan Allah menyebutkan ista'ala, nyala. Oleh karena itu nanti ubannya akan menyala nanti di hari kiamat. Uban nanti di hari kiamat akan menyala. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau mengatakan bahwa hikmah, kenapa sih kok ada uban? Kenapa sih rambut hitam ini kok bisa menjadi putih nanti ketika sudah beranjak umur dewasa? Apa hikmahnya? Apa hikmahnya adanya uban itu apa hikmahnya? Beliau Al-Habib Abdullah al-Haddad beliau menjelaskan bahwa hikmahnya ada banyak. Di antaranya apa? Untuk mengingatkan diri kita akan dekatnya ajal kita. Itu di antara alasannya, di antara hikmahnya. Jadi seorang yang sudah tumbuh uban, yang sudah tumbuh uban di dalam rambutnya, nah biasanya orang yang tumbuh uban tuh kapan? Ketika sudah beranjak dewasa, sudah tua ya. Nah, sehingga tua itu biasanya mendekati ajal ya. Sudah mau meninggal dunia. Maka itu ketika seorang manusia sudah beranjak umur dewasa, sudah berubah warna rambutnya menjadi putih, beruban. Nah, uban itu hikmahnya apa? Untuk mengingatkan dirinya bahwa kematian sudah dekat ya. Hati-hati. Nah, seakan-akan uban ini mengatakan kepada orang tersebut, wahai manusia, hati-hati. Sesungguhnya kematian sudah sangat dekat untuk menghampirimu. Hati-hati. Oleh karena itu, jangan dicabut uban itu. Supaya apa? Supaya ketika senantiasa orang tersebut yang memiliki uban, senantiasa dia selalu mengingat ketika melihat ubannya, ketika dia mengaca ya, setelah mandi ngaca ya, ngaca ngelihat ubannya ya, dia akan selalu senantiasa teringat dengan kematian ya. Mengingat kematian ya itu suatu hal yang sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Oleh karena itu sampai fuqaha mengatakan hukumnya makruh mencabut uban. Wasta'ala ra'su syaibannya. Artinya apa? Artinya Nabi Zakaria sudah beranjak umur dewasa sehingga tulang-tulangnya sudah menjadi lemah. Ya. Rambut kepalanya sudah berubah warnanya menjadi putih, sudah beruban. Nah. Ya, walam akun bidu'ai ka rabbi syaqiya, dan ya Allah sesungguhnya aku tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepadaku. Dulu sebelum aku tua, ketika aku di masa mudaku aku selalu berdoa kepadamu, setiap aku berdoa kepadamu, bermunajat kepadamu, selalu engkau kabulkan doaku. Walam aku bidu'ai ka rabbi syaqiya, dan aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu. Kenapa? Karena selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beda halnya dengan kita yang penuh dengan dosa. Ya, berapa banyak kita setiap harinya kita melakukan perbuatan dosa. Nah, oleh karena itu, termasuk sebab dipercepat dikabulkannya doa seorang manusia adalah ketika dia tidak terburu-buru
untuk dikabulkan doanya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria tidak meminta langsung cepat ya, terburu-buru. Ya. Tidak minta kepada Allah agar diberikan anak langsung sekarang ya, tidak terburu-buru untuk dikabulkan doanya. Enggak. Nah, Rasulullah bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa kalian selama kalian tidak terburu-buru di dalam pengabulan doa. Sehingga dia mengatakan, saya sudah berdoa kepada Allah, kenapa gak dikabulkan? Justru ucapan ini, walaupun ente sampai nangis darah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun suara ente sudah habis untuk berdoa kepada Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya adab. Nah, termasuk adabnya berdoa apa? Nah, serahkan. Setelah berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada Allah agar dipercepat permohonannya. Nah, ini salah. Kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Serahkan setelah berdoa, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu. Ya. Berdoa, kemudian setelah itu tawakal. Dua hal ini harus ada. Doa, tiga hal ya. Ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar, doa, dan tawakal. Ikhtiar, bagaimana ikhtiar? Ya lakukan daripada sebab-sebab ya. Gak mungkin ente doa langsung ada ya. Diam di rumah ya, minta dikasih makan. Gak mungkin, walaupun ente sampai suara ente habis berdoa kepada Allah, gak mungkin dikasih. Kenapa? Ente gak ikhtiar. Ente gak berangkat kerja. Ya. Pertama harus ikhtiar dulu. Ikhtiar, ya melaksanakan sebab. Kemudian berdoa kepada Allah. Setelah itu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam permohonannya. Niscaya dalam waktu dekat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Nah, beliau Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku ini memiliki sudah beranjak umur dewasa, sudah tua, ya. Tulang-tulangku sudah lemah, ya. Rambut-rambutku sudah berubah uban, ya. Sehingga sedikit kemungkinan bagi aku untuk memiliki anak. Nah, dan aku ini sangat menginginkan seorang anak. Dan aku tidak pernah kecewa ketika berdoa kepadamu." Nah, ini termasuk adab di dalam berdoa ya. Jadi pertama apa? Pertama menyebutkan pengaduan akan kelemahan dirinya. Sebelum menyebutkan doanya, lebih dahulu di awal menyebutkan dulu pertama memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertama apa? Pertama termasuk adab doa itu sholawat terlebih dahulu. Ya. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan pujian-pujian yang baik ya. Lebih baik lagi dengan Asma'ullahil A'zam sebagaimana yang telah kita pahami di pelajaran yang sebelumnya ya. Asma'ullahil A'zam ya. Barang siapa yang berdoa dengan Ismullahil A'zam maka akan diijabahi, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Asmaul Husna ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut ya. Jadi bersalawat kemudian memuji Allah dengan Asmaul Husna, ya Ghafur, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam ya dan seterusnya. Kemudian mengadukan keadaan daripada kelemahan-kelemahan dirinya sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyebutkan permohonan atau doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru disebutkan, baru menyebutkan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adab di dalam berdoa ya. Adabnya seperti itu. Barang siapa yang melaksanakan adab-adab berdoa, niscaya akan dikabulkan doanya, akan dipercepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, orang yang beradab kepada raja, seorang raja, ya, beradab ya, tunduk dengan raja ya. Nah, tidak kurang ajar ya. Tunduk ya, menghormati raja ya, niscaya akan diberikan permohonannya. Tapi kalau kurang ajar ya, berdiri ya atau sampai megang kepalanya ya, minta-minta ya, dipercepat permohonannya ya, akan diusir sama rajanya. Begitu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada adabnya. Harus ada adabnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam karena
beliau adalah seorang nabi, tahu ya kedudukannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang rasul bahkan, nabi dan rasul. Nah, sehingga beliau tahu bagaimana adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sebutkan juga pengaduan selanjutnya wa inni khiftul mawaliya min warai. Nah, ini pengaduan selanjutnya akan kelemahan permohonan tersebut. Permohonannya dari Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Wa inni, katanya Nabi Zakaria, wa inni, dan sesungguhnya aku khiftul mawaliya, aku khawatir akan kerabat-kerabatku. Min warai, setelah peninggalanku. Wa kanat imraati akiran, dan istriku, wa kanat imraati, artinya dan istriku akiran adalah orang yang mandul, ya, bisa punya anak, orang yang mandul. Fahabli min ladunka waliya, ini isi permohonannya adalah fahabli, ini isi permohonannya, isi doanya, ya Allah, maka berikanlah aku seorang anak dari sisimu. Isi perdoaan. Isi permohonannya, doanya. Beliau mengatakan, wa inni khiftul mawaliya, dan sesungguhnya aku khawatir akan kerabat-kerabatku, ya, daripada sepupu-sepupunya, paman-pamannya. Karena beliau, Nabi Zakaria, adalah keturunan daripada Nabi Sulaiman. Nah, beliau diutus kepada Bani Israel. Nabi Zakaria itu adalah keturunan Nabi Sulaiman, dan beliau, Nabi Zakaria, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Bani Israel. Nabi Sulaiman, ya, Nabi Yakub ini adalah keturunan Nabi Yakub, itu juga adalah sepupunya, sepupu Nabi Zakaria, ya, masih keluarganya, masih keluarga Nabi Zakaria. Karena Nabi Yakub ini keturunan Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria juga keturunan Nabi Sulaiman. Nabi Yakub bin Ishak bin Sulaiman. Nabi Zakaria keturunan Nabi Sulaiman juga, ya. Dari anak yang berbeda, bukan dari Nabi Ishak, dari saudaranya Nabi Ishak. Sehingga masih ada hubungan kerabat. Oleh karena itu beliau mengatakan, wah, ini sungguhnya aku khawatir akan kerabatku. Kenapa? Karena pada zaman tersebut, pada waktu di zaman Nabi Zakaria alaihissalam, itu Bani Israel. Nah, beliau diutus kepada Bani Israel. Bani Israel adalah orang-orang yang sangat memiliki watak yang buruk, ya. Orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang jelek, ya. Dan itu Bani Israel juga termasuk keluarganya. Sehingga apa? Sampai di antara mereka, di antara Bani Israel itu sampai ada yang merubah agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai seperti itu, sampai kerusakannya sampai seperti itu, sampai merubah agamanya. Sampai keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau khawatir, ya, wa inni khiftul mawaliya min warai. Min warai artinya apa? Setelah peninggalanku. Min warai ini bisa diartikan bukan warai ke belakang, bukan. Bisa diartikan warai itu bisa diartikan amami, ya. Ya, bisa diartikan dalam bahasa Arab, ya. Artinya setelah peninggalanku, maksudnya. Setelah peninggalanku. Aku khawatir akan kerabatku setelah peninggalanku. Adapun ketika sekarang masih ada aku. Nah, aku adalah seorang rasul, nabi, sehingga aku bisa menasihati mereka, kerabat-kerabatku, dan bisa meluruskan jalan mereka menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah peninggalan setelah aku meninggal dunia, aku khawatir kalau aku nggak punya anak, aku khawatir akan terjadi suatu hal yang tidak aku inginkan. Kepada siapa? Kepada kerabat-kerabatku, ya, sepupu-sepupuku, kepada paman-pamanku. Ya, aku khawatir. Kenapa? Nggak ada orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ya. Oleh karena itu aku meminta kepadamu, ya Allah, agar diberikan seorang anak, agar apa? Setelah peninggalanku, setelah aku meninggal dunia, anakku ini bisa menjadi orang yang menolong keluargaku, ya. Bisa meluruskan jalan yang ditempuh oleh keluargaku, ya. Bisa merubah jalan kegelapan yang ditempuh oleh keluargaku menuju ke jalan yang terang benderang. Itu alasan Nabi Zakaria kenapa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak. Kenapa? Khawatir akan kerabatnya nanti setelah meninggalnya beliau. Beliau sebutkan wa kana timraati akiron, dan sesungguhnya dan perempuan, ya, istriku
dan istriku adalah orang yang mandul ya, nggak punya anak. Aku tua, sudah tua, ya. Istriku mandul ya. Sangat sedikit kemungkinan, mungkin tidak akan mustahil bagi aku untuk memiliki anak. Ya. Tapi Engkau ya Allah adalah pencipta, adalah Tuhanku dan Engkau Maha Mampu. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila Allah menginginkan sesuatu, maka Allah katakan kun, jadilah, maka akan terjadi hal tersebutnya. Engkau adalah maha mampu ya dalam segala hal. Nah, karena Nabi Zakaria tahu walaupun dengan keadaannya secara zahirnya mustahil bagi beliau untuk memiliki anak, tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mampu bagi Allah untuk memberikan beliau seorang anak. Beliau katakan, istriku adalah orang yang mandul. Istri beliau namanya Asya. Asya binti Fakuda. Nama istri beliau. Zakaria punya istri namanya apa? Asya. Asya ya. Asya dalam riwayat yang lain Asya enggak pakai ya. Hamzah, shin, alif, ain. Dalam riwayat yang lain disebutkan menggunakan ya. Hamzah, shin, ya, alif, ain. Itu istri daripada Nabi Zakaria. Asya binti Fakuda. Jadi Fakuda ini punya dua anak. Asya sama Hannah. Asya sama Hannah. Asya menikah dengan Nabi Zakaria. Hannah menikah dengan siapa? Imron. Imron bukan seorang nabi ya, orang yang baik, orang yang soleh, cuma bukan seorang nabi. Ya, nanti dari perkawinan Hannah dan Imron ya, itu menghasilkan anak siapa? Maryam. Maryam. Oleh karena itu Maryam ini ponaannya ya, istrinya apa? Ponaannya Asya ya. Ponaannya Asya, istri Nabi Zakaria. Jadi Sayyidah Maryam itu ponakan daripada Asya, istri Zakaria. Anaknya Hannah. Ya. Hannah siapa? Hannah itu saudara perempuannya Asya. Ya. Sayyidah Maryam punya anak Nabi Isa. Ya, itu silsilahnya. Jelas ya? Nah, itu nama istri beliau, Asya. Jadi istriku adalah orang yang mandul ya Allah. Ini semuanya dari awal tadi disebutkan dari awal, dari ayat yang pertama, dari ayat yang ke mana tadi ke ayat yang keempat ya. Ayat yang keempat, beliau menyebutkan pengaduan kelemahan yang ada pada dirinya. Semuanya dari awal disebutkan. Rabbi ini hana'atmu minni. Pengaduan pertama. Wasta'ala rasul syaiba. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Wa kana timra'ati akiran. Baru setelah itu beliau menyebutkan permohonannya. Bahab li min ladunka waliya. Ya Allah berikanlah seorang anak dari sisimu. Artinya dari sisimu artinya dari kekuasaanmu ya Allah. Min ladunka artinya apa? Kekuasaanmu. Ya, bukan dari aku. Bukan dari apa? Ikhtiarku, bukan dari usahaku. Ya, tapi anak itu dari sisimu, dari kekuasaanmu. Karena sangat tidak mungkin bagi aku dan istriku untuk memiliki anak. Kenapa? Aku sudah tua, sudah lemah, istriku mandul. Ya, sehingga nggak mungkin. Oleh karena itu beliau sebutkan fahabli min ladunka. Ya, min ladunka dari sisimu artinya apa? Dari kekuasaanmu, dari rahmatmu. Dari rahmatmu. Apa? Waliya, seorang anak. Kenapa disebut dengan wali? Kenapa kok Allah tidak menyebutkan ibnan atau walada? Kenapa kok Allah menyebutkan waliya? Kenapa? Karena wali itu artinya apa? Artinya banyak. Wali itu diantara makna wali apa? Penolong. Bisa juga diartikan pelindung. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa alasan Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anak, apa alasannya? Khawatir akan kerabatnya. Karena Bani Israel itu adalah orang-orang yang memiliki sifat yang buruk. Sehingga beliau meminta kepada Allah agar diberikan waliya. Beliau nggak mengatakan apa? Nabi Zakaria nggak mengatakan ibnan. Kenapa? Karena kok beliau mengatakan ibnan, mungkin anaknya itu akan menjadi anak yang memiliki sifat yang buruk. Ya. Karena permohonannya permohonan ibnan ya, lafadz ibnan, seorang anak umum ya. Bisa buruk, bisa baik. Ya. Tapi beliau memohon kepada Allah dengan apa?
permohonan yang komplit, ya, artinya komplit. Ya. Semua doanya sudah komplit sudah. Ya. Tidak ada celah sedikit pun. Maka dari itu beliau Nabi Zakaria menyebutkan waliya seorang anak, artinya apa? Waliya artinya apa? Penolong. Nah, anak yang menolong. Menolong apa? Menolong kerabatnya. Pelindung juga bisa diartikan pelindung yang melindungi kerabatnya dari hal-hal yang buruk. Yang menolong kerabatnya. Kalau terjadi suatu kesalahan dari kerabatnya, beliau benarkan. Beliau arahkan ke jalan yang benar. Nah, itulah kenapa Nabi Zakaria memohon dengan lafadz waliya. Kenapa tidak memohon dengan lafadz ibnan? Karena sebab hal tersebut. Karena kalau beliau menyebutkan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafadz ibnan, yang artinya ibnan itu adalah seorang anak atau waladan, maka bisa jadi anak tersebut menjadi anak yang buruk, ya, sehingga tidak bisa menolong keluarganya. Oleh karena itu, karena alasan beliau memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak, karena khawatir akan kerabatnya, ya, beliau memohon kepada Allah agar diberikan seorang penolong, ya, seorang anak yang menjadi penolong kepada kerabatnya, yang menjadi pelindung kepada kerabatnya. Waliya. Habli min ladunka waliya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaquba waj'alhu rabbi radhiya. Yarisuni, yang mewariskan aku, wa yarisu min ali Yaquba, dan mewarisi dari ali Yaquba, dari keluarga Nabi Yakub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah anakku ini adalah orang yang diridhoi olehmu, yang diridhoi olehmu. Yarisuni, yang mewarisi aku. Wa yarisu min ali Yakub, dan mewarisi dari keluarga Nabi Yakub. Warisan di sini bukan warisan berupa harta. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena ada dua alasan. Alasan pertama karena seorang nabi atau seorang rasul tidak mungkin mewarisi harta. Rasulullah bersabda, innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhama, wa innama warrasul ilma. Seorang nabi, para nabi tidak mewarisi harta, dinar, dirham, rupiah, dolar, enggak. Nabi tidak mewarisi harta. Nah, tapi para nabi mewarisi apa? Ilmu, mewarisi ilmu. Alasan yang kedua yaitu bahwa Nabi Zakaria adalah orang yang fakir, ya, orang miskin. Beliau disebutkan di dalam sejarah bahwa beliau itu adalah tukang kayu, ya, orang miskin. Bagaimana beliau bisa mewarisi harta sedangkan beliau adalah orang yang fakir, ya. Sehingga dari dua alasan ini tertolaklah ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa Nabi Zakaria mewarisi harta. Tidak benar. Orang yang mengatakan hal tersebut tidak benar. Ya. Karena dua alasan ini. Yarisuni, mewarisi apa? Mewarisi aku apa? Mewarisi ilmu. Mewarisi ilmu. Ya, mewarisi ilmunya. Jadi seorang anak yang mewarisi ilmu dari Nabi Zakaria. Wa yarisu min ali Yakub, dan mewarisi dari keluarga Nabi Yakub. Apa? Mewarisi apa? Kalau dari Nabi Zakaria mewarisi ilmu. Kalau dari Nabi Yakub mewarisi apa? Mewarisi kenabian. Ilmu dan kenabian. Karena kebanyakan dari keluarga Nabi Yakub itu adalah menjadi seorang nabi. Jadi beliau Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini akan mewarisi dua hal. Ilmu dan kenabian. Menjadi orang yang berilmu dan menjadi seorang nabi. Nah, bagaimana yang banyak dari keluarga Nabi Yakub, ya. Kebanyakan mereka menjadi seorang nabi. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Nabi Yakub ini masih keluarganya Nabi Zakaria, ya, karena dari satu kakek, ya. Nabi Yakub dari Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria juga dari keturunan Nabi Sulaiman, ya. Min ali Yakub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan jadikanlah anakku ini menjadi anak yang diridhoi di sisimu, ya Allah. Ya. Alasannya sama. Radhiya, kalimat radhiya alasannya sama seperti kalimat waliya, ya. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya dia bisa melaksanakan tugasnya, melindungi keluarganya, ya. Ya, menolong kerabatnya, ya. Karena orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa menolong, ya? Bagaimana dia bisa menolong sedangkan dia sangat jauh dari Allah Subhanahu
wa taala. Oleh karena itu beliau meminta kepada Allah agar anak ini bisa menjadi anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelindung, penolong keluarganya, kerabatnya, sehingga kerabatnya bisa berjalan, bisa menuju ke jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh kakek-kakeknya, oleh para nabi dan para rasul, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian insyaallah di pelajaran selanjutnya kita akan menjelaskan, kita akan sama-sama mendengarkan, merenungi daripada eee firman Allah selanjutnya, membahas tentang yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pemberian pemberian seorang anak yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria, itu di ayat-ayat selanjutnya nantinya. Nah, fi soal, ada pertanyaan? Nasallahu ta'ala an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya man faqala al-khairil khair wa anhum alaih wa fikna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.